dan sedang berlangsung gugatan supaya terjadi perceraian, maka Pak Ferry meminta baju-baju dan surat-suratnya itu yang dalam list. Terkait dengan cincin berlian yang ada, itu justru tidak pernah ada dalam list. Saya mau berbicara secara umum. Seorang lawyer itu berhak untuk melakukan suatu tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang sudah diberikan oleh kliennya. Nah, kita lihat nih surat kuasanya. Biasanya dalam surat kuasa itu tertulis dapat melakukan tindakan hukum demi kepentingan hukum pemberi kuasa yaitu kliennya. Nah, kalau menurut saya nih secara umum, kita ini sebagai kuasa hukum punya hak menerima barang karena kita memiliki hak untuk mewakili klien dalam melakukan tindakan hukum lain terkait dengan dugaan-dugaan yang sedang diberikan, yang sedang dihadapi oleh klien, begitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya kuasa itu berlakunya adalah ketika memang itu untuk kepentingan hukum klien, maka bisa saja kita meminta barang-barang dari klien. Apalagi katanya tadi sudah ada surat kan, sebenarnya sudah ada surat nih bahwa untuk meminta beberapa barang. Nah, sebenarnya kalau secara umum seorang advokat punya hak untuk menerima barang daripada kliennya yang saat ini berada dalam tahanan. Itu secara umum. Makanya kami juga tadi heran kok bisa terjadi yang seperti itu, begitu loh. Nah, makanya langkah selanjutnya adalah saya akan bertemu dengan Pak Ferry segera, mungkin dalam hari besok, untuk mempertanyakan kepada Pak Ferry, sebenarnya barang ini mau diapakan? Apakah memang mau dititipkan kepada salah satu perwakilan keluarga, ataukah dititipkan kepada kuasa hukum yang mungkin ada di Jakarta, atau seperti apa? Saya ingin memperjelas itu supaya jangan sampai terjadi kerancuan-kerancuan yang seperti ini lagi. Kalau nanti Pak Ferry memang sudah menentukan sikap, saya akan meminta Pak Ferry untuk menuliskan surat disertai dengan surat kuasa untuk menerima barang itu secara khusus ya, sehingga ketika nanti barang-barang itu dikembalikan, orang yang berhak yang sudah diberikan kuasa itu adalah orang yang paling tepat untuk menerima barang-barang tersebut, begitu loh. Jadi nanti besok saya akan ke Pak Ferry untuk menanyakan barang ini mau diapakan. Karena yang paling penting begini loh, bahwa Ibu V sendiri kan sudah menyatakan siap mengembalikan seluruh barangnya. Tadi sudah dikatakan tuh ada berita acara pengembaliannya, ada berita acara serah terimanya. Nah, besok yang akan saya tanyakan kepada Pak Ferry, siapa yang akan dititipkan barang itu, lalu barang itu mau diapakan. Kalau memang Pak Ferry sudah menentukan sikap, katakanlah dititipkan kepada perwakilan keluarga atau kuasa hukum yang ada di Jakarta, saya juga akan memintakan surat kuasanya supaya tidak terjadi hal yang seperti ini lagi. Kalaupun nanti Pak Ferry, kan begini loh, Pak Ferry ini kan sekarang dalam keadaan ditahan. Seharusnya yang paling berhak menerima barang ini kan Pak Ferry secara langsung. Pertanyaannya begini, bisa nggak Pak Ferry itu menerima barang dalam keadaan ditahan? Kan tidak bisa. Apakah mau dari pihak Ibu V untuk datang ke Surabaya hanya untuk menyerahkan barang? Kan tidak. Kalau memang mau, serahkan ke Surabaya. Nanti bisa saya aturkan kapan waktunya, kapan tanggalnya, supaya Pak Ferry bisa menerima. Itu kan barangnya hanya berkaitan dengan baju. Kan begitu, berkaitan dengan surat iuran. Nanti begitu Pak Ferry memang sudah menerima, akan dititipkan kepada kami. Karena banyak barang-barangnya Pak Ferry secara pribadi juga masih dititipkan kepada kami kok. Kuasa hukum yang ada di Surabaya, begitu loh. Enggak bang, maaf, itu tadi ada 2 cincin berlian bang. Mungkin harganya enggak murah gitu, mungkin makanya Mbak Vena melakukan seperti ini gitu. Itu mungkin bang maksud Mbak Vena, bukan hanya baju dan lain-lain bang. Iya, makanya besok saya akan menanyakan kepada Pak Ferry barang-barang apa aja, begitu loh. Karena kalau saya membaca dalam list, itu tidak ada cincin berlian yang diminta. Karena sebelum dikirimkan ke Jakarta surat-surat terkait dengan list itu, saya tidak menemukan ada list berkaitan dengan cincin berlian nih. Makanya besok saya akan tanyakan kepada Pak Ferry, Pak, ini ternyata ada barang berharga yang tadi saya dengar dari teman-teman media ternyata ada 2 cincin berlian, kan begitu. Makanya saya akan pertanyakan, Pak, apakah itu juga merupakan barang Bapak yang Bapak minta atau tidak? Kalau memang Bapak juga meminta cincin berlian tersebut, berikan kuasa kepada siapa supaya Bapak bisa menitipkan barang tersebut. Karena ini kan ada berita acara serah terimanya. Tidak bisa nanti tiba-tiba sembarangan orang yang menerima cincin berlian tersebut. Karena ini kan ada nilainya, begitu loh. Nah, selama ini yang diminta oleh Pak Ferry adalah berkaitan dengan
berkas berkaitan dengan baju. Berkas itu apa sih? Berkas itu terkait dengan surat-surat yang dimiliki oleh Pak Ferry lah, yang selama ini berada di dalam rumah bersamanya mereka, selama ini tempat tinggal bersama itu. Pak Ferry menaruh surat-surat itu di rumah tersebut. Nah sekarang karena posisinya Pak Ferry sedang ditahan dan sedang berlangsung gugatan supaya terjadi perceraian, maka Pak Ferry meminta baju-baju dan surat-suratnya itu yang dalam list. Terkait dengan cincin berlian yang ada itu justru tidak pernah ada dalam list. Dan Pak Ferry tidak pernah meminta itu sebenarnya. Makanya besok kami akan tanyakan kepada Pak Ferry, benar nggak ada cincin berlian 2 buah ya? Kalau tadi saya dengar dari teman-teman wartawan ada 2 buah kan? Iya bang. Ada berapa? 2 buah. Ya katakanlah 2 buah ya, itu berarti harus dititipkan kepada siapa begitu loh. Tapi yang pasti apa yang saya ikuti dari pemberitaan dan dari media, bahwa Ibu V sudah sanggup untuk mengembalikan, kan begitu. Yang penting kan keinginannya Pak Ferry sekarang adalah bagaimana barang-barang itu dikembalikan. Lalu di sisi yang lain ternyata Ibu V sendiri dengan sukarela menyatakan siap untuk mengembalikan. Tinggal bagaimana menemukan titik tengahnya, siapa yang berhak untuk menerima barang-barang tersebut. Kalau memang keinginannya adalah harus ada surat kuasa khusus supaya lebih jelas dan lebih detail, lalu kemudian ada berita acara serah terimanya, nanti kami akan menanyakan kepada Pak Ferry siapa yang Bapak tunjuk untuk menerima barang tersebut. Katakanlah memang adalah perwakilan keluarga, maka saya akan buatkan surat kuasa supaya perwakilan keluarga memiliki hak untuk menerima barang-barang tersebut. Kalaupun nanti ditunjuk orang lain, ya saya tentu akan memintakan kuasa terkait dengan siapa yang ditunjuk tersebut, begitu loh. Bang, tapi sejauh ini dari keluarga Mbak Vena ada barang yang belum lunas bang, cincinnya itu belum lunas katanya Mbak Bu Vena. Itu gimana bang menanggung jawabannya bang? Tanggung jawab atau? Iya, kan seperti yang tadi sudah saya sebutkan, dalam list daftar yang diminta oleh Pak Ferry itu tidak pernah menyebutkan cincin berlian. Justru saya baru tahu dari teman-teman media karena Pak Ferry selama ini tidak pernah meminta cincin berlian tersebut. Nah, besok saya akan tanyakan apakah benar cincin berlian itu Pak Ferry minta dan apakah benar itu punyanya Pak Ferry atau bukan. Begitu loh. Sehingga kalau memang besok Pak Ferry sudah memberikan jawaban, baru kita bisa menentukan apakah bisa menerima cincin berlian itu atau tidak. Di samping Pak Ferry biar menentukan siapa yang diberikan hak, diberikan kuasa untuk menerima barang-barangnya termasuk cincin berlian tersebut. Begitu loh. Makanya begini, kita sebagai seorang kuasa hukum di Surabaya ini selalu ketika menanyakan sesuatu kepada Pak Ferry dan ingin disampaikan, tentu kami juga meminta kepada Pak Ferry untuk menuliskan itu secara detail supaya ketika kita menyampaikan sesuatu itu tidak ada yang kurang begitu loh. Makanya besok saya akan tanyakan dulu kepada Pak Ferry apa aja barangnya. Yang kedua, apakah benar ada cincin berlian? Karena sekali lagi terkait dengan surat permintaan untuk dimintakan atau diminta barangnya itu tidak ada list mengenai cincin berlian, apalagi dikatakan cincin tersebut kan masih nyicil belum lunas. Besok saya akan tanyakan betul nggak cincin berlian tersebut itu belum lunas, betul nggak itu punyanya Pak Ferry atau bukan. Nah tapi begini loh, kalaupun ya saya mau bicara kalaupun ini kan ada 2 cincin, saya belum tanya apakah ini cincin perkawinan atau bukan. Kalau ini cincin perkawinan kan tentu kalau kita berbicara ini ada 2 dan itu belum lunas, ya tentu itu masih merupakan tanggungan bersama kan. Ya toh kalau memang ini benar loh ya, kalau memang ini benar bahwa 2 cincin tersebut adalah merupakan cincin perkawinan atau mungkin cincinnya Pak Ferry yang sudah dihadiahkan dan itu masih cicilan, tentu kalau kita berbicara hutang, ya tentu itu sebenarnya kan masih dalam lingkup rumah tangga begitu loh. Makanya besok saya akan perjelas kepada Pak Ferry apa sih cincin berlian itu, apakah benar masih cicil, apakah itu punyanya Pak Ferry atau sebenarnya punya siapa, kan begitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.